Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Statistika Bisnis 1 ataupun Statistika di materi kurtosis. Oke, apa itu kurtosis atau keruncingan? Yaitu merupakan tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Nah, berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada leptokurtik yang memiliki puncak relatif tinggi, platikurtik yang puncaknya hampir mendatar, dan yang ketiga ada mesokurtik yang puncaknya tidak tinggi dan juga tidak mendatar. Nah, apabila digambarkan seperti ini ya, yang relatif tinggi ini leptokurtik, yang sedang-sedang ini meso, dan yang paling yang paling bawah ini namanya platikurtik. Selanjutnya, kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai koefisien kurtosis. Nah, untuk mengetahui keruncingan suatu distribusi, ukuran yang sering digunakan yaitu koefisien kurtosis persentil. Nah, tapi sebelum masuk ke materi koefisien kurtosis persentil, kita bahas dulu mengenai koefisien kurtosis ya, atau koefisien keruncingan. Dilambangkannya yaitu dengan alfa. Nah, kita membandingkannya apabila nilai alfanya lebih kecil dari 3, maka distribusinya platikurtik. Apabila lebih besar dari 3, leptokurtik. Sedangkan apabila nilainya sama dengan 3, maka distribusinya mesokurtik. Masuk ke rumusnya. Untuk data tunggal, alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma x dikurangi x bar dipangkatkan 4 dibagi dengan s pangkat 4 dengan keterangannya bahwa alfa 4 ini merupakan lambang dari koefisien keruncingan, n banyaknya data, x itu adalah data, dan x bar itu rata-rata. Sedangkan s adalah simpangan baku. Untuk data berkelompok yang berupa distribusi frekuensi, datanya ya, alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma kali xi kurang x bar dipangkatkan 4 dikalikan f dibagi dengan s pangkat 4 dengan keterangannya sama dengan yang tadi, cuma bedanya kalau xi itu adalah nilai tengah, kemudian f yang di sini adalah frekuensi kelas median, dan s adalah simpangan baku. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan keruncingan kurva dari data 2, 3, 6, 8, 11. Nah, ini itu berarti datanya data tunggal atau data mentah. Nah, kita gunakan rumus alfa 4 untuk mencari data tunggal ya, alfa 4 untuk data tunggal. Rumusnya seperti yang tadi sudah dibahas, alfa 4 sama dengan 1/n dikali sigma x kurang x bar dipangkatkan 4 dibagi dengan s pangkat 4. Nah, untuk memudahkan kita buat tabelnya. X ini berisi datanya 2, 3, 6, 8, 11. Kemudian x kurang x bar. Nah, berarti kita harus mencari dulu x bar. Apa itu x bar? X bar itu rata-rata. Rata-rata dari data tunggal berarti kalian harus menjumlahkan semuanya, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan banyaknya data. Ini ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi dengan 5. Diperoleh bahwa x barnya adalah 6. Jadi x kurang x bar teh diperoleh dari 2 dikurangi 6. Hasilnya min 4. Kemudian ini juga sama, 3 dikurangi 6 hasilnya min 3, begitu seterusnya. Nah, karena kita maunya di sini itu menggunakannya yang pangkat 4, jadi kita bikin satu kolom lagi, x kurang x bar dipangkatkan 4. Caranya bagaimana? Min 4 ini pangkatkan 4 dalam kalkulatornya, nanti kalian hitungnya kurung buka min 4 kurung tutup pangkat 4, atau min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 ya. Nah, karena ini pangkatnya bernilai genap ya, 4, jadi jawaban yang di sini itu pasti bernilai positif begitu. Nah, kalau sudah
mengisi kolom tabel yang ini, X kurang X bar dipangkatkan 4, kalian jumlahkan, hasilnya adalah 978. Nah, untuk yang S ini simpangan baku, kalian gunakan rumus mencari simpangan baku untuk data tunggal. Untuk yang sampelnya yang sudah kita pelajari di materi sebelum UTS mengenai ukuran dispersi, kalian cek ulang lagi. Nah, ini Ibu sudah hitung, ternyata diperoleh S-nya adalah 3,67. Nah, kalau udah ketemu unsur-unsur yang memenuhi untuk mencari alfa 4, tinggal kita substitusi 1/n, n-nya tadi ada 5 ya, jadi 1/5 dikali sigma X kurangi X bar dipangkatkan 4, jumlah yang ini, yang dari tabel yang ini 978, dibagi dengan 3,67 dipangkatkan 4. Ternyata setelah dihitung hasilnya adalah 1,08. Karena nilainya 1,08 artinya lebih kecil dari 3, maka distribusi dari data yang ini, soal yang ini adalah Platy-Kurtic. Begitu. Kemudian yang kedua ini untuk data yang berkelompok. Dari evaluasi program diklat karyawan pada bulan lalu diperoleh hasil sebagai berikut. Tentukan koefisien kurtosisnya. Nah, untuk jawaban, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu ini, mengingatkan kembali rumus koefisien kurtosis untuk data berkelompok ya. Nah, karena ini cukup banyak data yang diperlukan, maka kita akan buat tabel bantuan untuk memenuhi rumus ini. Nah, di sini tabel bantuannya, nilai akhir dan FI ini diperoleh dari soal ya, dari soal. Kemudian XI, nah di sini karena ada XI ya, kita buat juga kolom XI. XI ini adalah titik tengah, diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 dari masing-masing kelas ya, tentu saja. Jadi 58 ini dari mana? Dari 56 ditambah 60 disama dengankan, kemudian dibagi 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini ada kolom FIXI. Ini untuk apa sih, Bu? Nah, FIXI ini kita gunakan untuk mencari rata-rata. Nah, ada X bar kan di sini ada rata-rata. Ingat bahwa rumus rata-rata itu sigma FIXI dibagi dengan FI. Makanya kita di sini butuh kolom FIXI. Nah, jadi ini dari mana ini 522T? Dari ini ya, frekuensi kelas pertama dikalikan titik tengah kelas pertama, 9 dikali 58, 18 kali 63, 20 kali 68, dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan, ternyata ini hasilnya 8550. Jadi X barnya 8550 dibagi 120, hasilnya 71,25. Nah, untuk hasil X bar ini tolong jangan dibulatkan. Jadi kalau misalkan hasilnya koma-komaan ya tulis aja koma-komaannya ya, karena Ibu cek ternyata di UTS masih saja ada yang membulatkan hasil rata-rata. Tolong jangan dibulatkan, biarkan apa adanya saja. Oke, kita lanjutkan kembali. Kemudian ini Bu ada XI kuadrat dan FIXI kuadrat, ini untuk apa? Ini itu nanti kita untuk mencari simpangan baku. Jadi dibuat juga tabelnya. XI kuadrat dari mana? Dari ini ya, dari 58 dikuadratkan, jadi 58 kali 58 gitu. Yang ini 68 kali 68, hasilnya ini. Terus ini Bu FIXI kuadrat 30.276, ini dari mana? Nah, kalau yang ini yang kelas pertama dari ini, dari 9 dikalikan dengan 3.364 ya. Semuanya diisi, kemudian dijumlahkan juga. Nah, terus ini XI kurangi X bar, ini mah jelas ya dari rumus apa 4-nya harus ada nih. XI kurang X bar berarti ini untuk yang pertama ini 58 dikurangi X barnya 71,25, hasilnya min 13,25. Ini dipangkatkan 4, min 13,25 pangkatkan 4 ya. Ini Ibu ambil 2 angka di belakang koma untuk yang pertama, yang keduanya 3 angka, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah 56.712,84. Nah, kalau sudah membuat tabel ini, sudah menentukan X bar juga, kita tentukan ini frekuensi kelas mediannya.
Jadi tapi kita harus tahu dulu letak mediannya itu ada di mana. Median itu kan nilai tengahnya ya, tengahnya ada di mana. Karena jumlahnya 120, untuk mencari letak mediannya 120 bagi 2, hasilnya adalah 60. Nah, kemudian kalian cek genep puluh tadi. Nah, frekuensi ini ada di mana? 9 tambah 18 tambah 20 berapa hasilnya? Udah ada 60 belum di situ? Kalau belum, tambah lagi ke 42. Nah, kalau udah, ternyata setelah dihitung adanya di kelas keempat, yang ini yang 71 sampai dengan 75. Maka frekuensi kelas mediannya adalah yang ini, yang digunakan F-nya itu 42. Nah, kalau sudah kita mencari, berarti ini udah ketemu semua ya. N ini 120, sigma XI kurang X bar dipangkatkan 4-nya udah ada, F-nya tadi udah ada 42. Tinggal mencari S simpangan bakunya. Untuk mencari simpangan bakunya gunakan rumus yang untuk sampel. Lihat lagi di catatan-catatan sebelumnya. Nah, di sini Ibu tuliskan untuk mencari simpangan baku untuk yang sampel diperoleh hasilnya adalah 6,79. Nah, kalau udah ketemu unsur-unsurnya, kita masukkan ke rumus alfa 4-nya ya, tinggal masukin aja. Diperoleh hasil akhirnya adalah 9,34. Nah, karena nilai alfa 4 atau koefisien kurtosisnya 9,34, yang mana lebih besar dari 3, maka distribusinya adalah distribusi leptokurtik. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke koefisien kurtosis persentil. Koefisien kurtosis persentil ini dilambangkan dengan K besar, tapi ini dibacanya kappa. Ya, kappa ini untuk yang distribusi normal nilainya adalah 0,263. Ya. Nah, rumusnya kappa sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 dibagi dengan P90 kurang P10. Q3 ini adalah kuartil ketiga, Q1 kuartil ke-1, P90 persentil ke-90, dan P10 adalah persentil ke-10. Jadi untuk mengerjakan nilai kappa ini, kalian harus mahir, harus paham, harus bisa dulu mencari kuartil dan persentil yang sudah kalian pelajari di materi sebelum UTS. Untuk Ibu untuk evaluasi, Ibu cek sih untuk pengerjaan UTS-nya, untuk menentukan ukuran letak rata-rata sudah pada bisa, hanya kurang teliti, masih ada yang kurang teliti begitu ya. Jadi harap dipahami kembali. Oke, kita langsung saja ke contoh. Berikut ini disajikan tabel DF dari tinggi 100 mahasiswa Universitas XYZ. Ditanyakannya tentukan kappa, yang keduanya apakah distribusinya normal atau tidak. Oke. Nah, karena tadi rumus kapanya itu ada kuartil ketiga, kuartil ke-1, persentil 90 dan persentil 10, maka kita harus cari dulu unsur-unsur tersebut. Nah, Ibu di sini mulai dengan mencari Q1 dulu. Q1 itu kuartil ke-1. Maka letak Q1-nya sama dengan I kali N per 4. I ini adalah indeksnya, berarti 1 ya. N itu banyak datanya. Lihat dari banyak data tabelnya, 100 dibagi 4, jadi 1 kali 100 bagi 4 hasilnya 25. Kemudian kalian cek 25 ini ada di kelas keberapa? Dari frekuensi, bukan dari ini ya, dari tinggi yang itu ya, tapi dari frekuensi. Ini 5 tambah 18, 23, berarti 25 belum sampai di kelas kedua ya. 23 ditambahkan 42, berarti lebih dari 25, berarti artinya 25 ini ada di kelas ketiga. Oke, jadi ketemu bahwa letak kelas Q1 itu ada di kelas ketiga. Oke. Masuk ke dalam rumusnya, Q1 sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil, sama dengan B itu adalah ujung batas bawah kelas Q1-nya. Tadi kelas ketiga itu kita cek batas bawahnya itu 66, jadi ujung batas bawahnya 66 dikurangi 0,5, hasilnya 65,5.